Ya ampun Bu Rati, saya turut berduka cita ya Bu. Suasana rumah sekarang jadi kerasa lebih sunyi ya. Semoga aja suami Ibu husnul khotimah. Oh iya, saya itu sengaja loh Bu datang lebih pagi biar bisa bantu buat nyiapin dapur sebelum warga lain pada datang juga. Terima kasih ya Bu Maya. Kepergian suami saya tuh emang mendadak. Saya masih linglung. Jadi kalau ibu-ibu mau bantu, saya ikhlas buat nerimanya. Ini dapurnya masih rapi ya Bu, panci-panci belum dikeluarin. Kalau Ibu izinin, saya bisa loh Bu mulai nyuci beras sama motong-motong bawang dulu. Boleh Bu, silakan aja. Yang penting acaranya jalan. Dari tadi kepala saya tuh masih pusing. Rasanya campur aduk sekarang. Bu Rati tenang aja, saya itu terbiasa Bu ngurus dapur takjiah. Seenggaknya Ibu itu bisa istirahat bentar, nggak usah mikirin urusan masak dulu, biar badan Ibu bisa istirahat juga. Iya Bu Rati, biar kami aja yang gerak ya. Ibu fokus terima tamu di depan, soalnya nanti makin siang pasti makin rame. Baik Bu, saya percaya. Dari dulu ibu-ibu di sini tuh kompak. Saya cuma berharap acaranya berjalan lancar. Pokoknya saya dulunya Ibu bisa cuci beras, biar nanti nasinya cepat matang dan gak bikin tamu nunggu lama. Siap Bu, saya kerjain sekarang. Emang lebih enak kalau dibagi-bagi tugasnya. Dapur jadi tertib dan gak bingung dari awal. Oh iya, nanti kalau Pak Arga datang, tolong bilangin ya Bu. Kayaknya saya perlu bicara soal tamu dan kursi depan yang kurang rapi itu. Iya Bu Rati, pasti saya bilangin. Mudah-mudahan semua orang bantu ya. Jadi kita nggak terlalu capek hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu. Perhatian kecil kayak gini berarti banget buat saya dan keluarga di tengah duka kayak sekarang. Sama-sama Bu Rati, kita semua berusaha buat lakuin yang terbaik hari ini. Semoga semua niat baik dibalas kebaikan juga ya Bu, sama Yang Maha Kuasa nanti. Ibu-ibu, tolong perhatiin bentar. Saya bantu ngatur dikit ya, biar masaknya tuh cepat dan tamu-tamu tuh nggak nunggu kelamaan. Iya Bu Maya, silakan. Saya lagi potong sayur loh ini. Kalau ada yang perlu dibagi tugasnya bilang aja, biar dapur itu nggak terlalu semrawut. Wah, Bu Maya, kayaknya ibu paling rajin nih. Makasih banyak ya Bu. Saya itu benar-benar kebantu adanya ibu di sini. Tapi jangan terlalu capek juga ya ibu-ibu di sini. Bantu-bantu secukupnya aja. Tenang Bu Rati, saya cuma bantu kecil-kecil kok. Ibu fokus aja di depan. Dapur ini biar kami yang urus ya. Seenggaknya acara nanti bisa rapi. Bu Maya, ini bumbunya ditaruh di mana lagi ya? Saya itu takut kurang asin atau malah kebanyakan. Nanti rasanya jadi aneh. Oh, kalau itu tambahin gula pasir dikit aja Bu, tapi jangan kebanyakan. Oh iya, tolong juga ya, itu panci kosong dipindahin ke pojok biar jalan tuh nggak terlalu sempit. Iya Bu, tapi kalau dari tadi Ibu itu bolak-balik terus. Kelihatannya Ibu paling sibuk dibanding yang lain. Ah, enggak juga sih Bu. Saya itu cuma nggak nyaman aja kalau diem terlalu lama. Apalagi lihat dapur rame, tangan itu rasanya pengen ikut gerak aja. Gak tahu kenapa ya, dari tadi Bu Maya itu paling sering nyuruh. Padahal kita semua juga kerja dari pagi. Iya, aku juga ngerasa. Tapi mungkin dia itu niatnya baik loh Bu. Kasihan keluarga yang lagi berduka berat hari ini. Itu Bu Sari, tolong tutup pintu belakang bentar ya. Anginnya masuk terus tuh, nanti api kompor bisa mati sendiri. Iya Bu, saya tutup sekarang. Padahal tadinya biar nggak pengap aja. Tapi kalau ibu bilang kayak gitu ya saya ikutin.
Ibu-ibu, makasih banyak ya, sekali lagi udah mau dirapotin. Kalau mau makan ya makan aja, silakan. Ini milik kita sama-sama. Tolong saling bantu aja, jangan sampai ada salah paham di dapur. Siap Bu Rati, pasti tenang aja. Kalau dapur tertata, hati juga lebih tenang walaupun suasananya lagi berat kayak gini. Karena kan saya yang ngatur semuanya. Iya Bu, semoga semuanya lancar. Cuma ya aneh aja rasanya. Baru siang tapi dapur udah kerasa duluan. Bu Maya, telur di sini yang satu orang penuh, sekarang kok tinggal setengah ya? Apa udah dipakai Bu buat masakan? Tapi masakan yang mana ya Bu? Aduh Bu Lina, aku kurang tahu ya. Kalau itu aku nggak pernah ke arah sana. Mungkin kepake tadi Bu, dapur kan rame. Siapa tahu tadi ada yang goreng, ada yang rebus. Saya juga nggak lupa tuh hitungannya. Loh, tapi perasaan saya belum lihat ada masakan telur keluar loh. Dari tadi fokusnya ayam sama sayur, makanya saya agak bingung juga. Aduh Bu, saya dari tadi tuh mondar-mandir, capek loh rasanya. Jadi mungkin ingatan saya agak kacau sekarang. Ada apa ya ibu-ibu? Kok kelihatannya pada berhenti kerja? Apa ada yang kurang atau salah? Gak ada apa-apa Bu Rati, kita ini cuma cek bahan aja. Takutnya ada yang kurang, soalnya nanti tamu itu pasti makin rame menjelang sore. Iya nih Bu Rati, saya juga pusing loh dari tadi. Dari pagi belum duduk, jadi kepala itu rasanya berat banget Bu sekarang. Lah, dari tadi Bu Maya kelihatan paling capek. Padahal kita semua kerja bareng loh dari pagi, rasanya ya sama-sama aja. Iya sih, tapi kita itu jangan seujon dulu Bu Sari. Bisa aja emang kepake loh tanpa sadar. Udahlah ibu-ibu, jangan terlalu dipikirin. Kalau kurang nanti kita beli lagi ya. Yang penting tamu nggak sampai kekurangan makanan. Iya Bu, aduh maaf ya, saya tuh jadi nggak enak. Maaf ya Bu Rati, kalau saya tuh masih bingung. Saya itu niatnya cuma mau bantu sekuat tenaga, walaupun badan udah capek semua. Ya udahlah Bu, gak apa-apa, kita lanjutin aja masanya. Mungkin emang dapur itu lagi rame, jadi bikin hitungan bahan tuh gak kerasa. Iya, kita lanjut aja. Semoga aja semuanya cukup sampai acara selesai dan gak ada masalah lain yang muncul lagi. Pak, tadi di rumah duka banyak makanan loh. Nih, Ibu bawain sedikit buat kita. Biar makan malam ini nggak perlu lah repot-repot masak. Lumayan kan buat ngirit uang belanja. Wah, ibu itu perhatian banget. Dari dulu emang selalu mikirin orang-orang rumah ya. Bapak kira itu ibu itu bakalan pulang sambil marah-marah karena capek. Ternyata masih sempat mikirin makanan bapak ya. Capek sih Pak, tapi kasihan kalau Bapak pulang kerja nggak ada lauk. Di sini juga masaknya banyak tuh. Jadi ya Ibu pikir nggak masalah kalau Ibu ambil setengah. Ya namanya acara gitu pasti berlebih toh Bu. Kalau gak diambil juga mubazir. Ibu tuh emang pinter deh. Tahu kapan harus bawa pulang buat keluarga. Ah, Bapak ini bisa aja kalau muji. Iya kan, nggak ada salahnya kan Ibu bawa ini. Daripada nyisa dan nggak kemakan, mending kita manfaatin. Niat Ibu juga kan buat rumah kita sendiri. Betul Bu, keluarga itu nomor satu. Selama ibu itu gak merugikan siapa-siapa itu wajar. Dan itu manusiawi. Bapak bangga sama ibu. Ibu itu rajin dan gak pernah hitung-hitungan buat orang rumah. Jarang ada istri kayak ibu. Udah apa? Udah makan dulu aja. Keburu dingin nanti. Dari tadi kan Ibu motor terus, jadi pengen lihat Bapak makan enak. Biar capek Ibu tuh juga kebayar. Iya Bu, bapak itu makan. Rasanya emang enak. Kalau udah gini bapak sih gak kepikiran nanya dari mana. Yang penting perut kenyang.
Iya pak, ngapain juga coba dipikirin, makan aja. Toh cuma dikit, nggak sampai bikin orang lain miskin. Jadi nggak usah lah dianggap terlalu serius. Ya Bu, Bapak percaya dari dulu Ibu juga gak pernah melakukan yang aneh-aneh kan. Jadi ya Bapak yakin Ibu itu Bapak yakin Ibu tahu mana yang pantas dan enggak kan? Iya pak, ibu cuma mau rumah ini aman. Kadang mikirnya sederhana aja. Yang penting keluarga sendiri tuh nggak sampai kekurangan apa-apa. Ibu-ibu, itu tamu di depan kayaknya udah mulai nanya minum. Bisa tolong beberapa orang ke depan bagi nggak? Itu teh sama kuenya dulu biar kelihatan rapi. Iya bu, kalau gitu aku ke depan dulu ya. Dapur juga udah agak beres nih. Masakan utama udah matang semua. Tinggal dijaga apinya aja dikit lagi. Kalau gitu aku ikut ke depan aja ya bu. Dari tadi tuh bosan di dapur terus. Sekalian nengokin tamu. Siapa tahu ada yang perlu dibantu. Iya, silakan kalian masuk aja ya dapur biar aku yang jaga sebentar. Paling cuma ngecilin api sama nutup panci biar nggak kering. Makasih banyak ya Bu Maya. Dari pagi sampai 7 harian ini aku kebantu banget. Sama-sama Bu Rati, Ibu fokus doa aja ya. Urusan dapur ya biar kita bertiga aja yang urus. Aku aja yang beresin pelan-pelan biar semuanya tuh nggak terlalu capek. Akhirnya sepi juga. Dari tadi tuh rame terus di dapur. Sekarang baru bisa gerak nih, agak tenang. Ini lauknya masih banyak juga. Kalau aku ambil dikit buat di rumah harusnya nggak ada yang sadar karena masaknya kan emang banyak. Nah, aku ambil secukupnya aja. Di rumah juga kan butuh lauk. Masa malam-malam masih harus masak lagi. Ini aku ambil 5 atau 10 potong aja. Kayaknya nggak bakalan sadar deh. Tamu juga kan masih banyak pilihan lauk lain. Nggak mungkin habis gara-gara aku ambilin beberapa. Ya, hitung-hitung upah lah. Dari pagi kan udah bantu-bantu sampai encok. Anggap aja ini buat pengganti tenaga yang udah keluar seharian. Nah, gini dong, udah cukup. Jangan kebanyakan, kalau kebablasan nanti malah kelihatan. Aku itu harus pintar jaga batas biar tetap aman. 5 menit kemudian. Bu Sari, tadi aku itu kayak lihat Bu Maya masukin sesuatu loh ke dalam tasnya. Aku gak yakin sih, tapi gerakannya cepet banget, Bu. Lah, Bu Lina baru lihat ya. Aku dari beberapa hari yang lalu itu udah sering lihat. Tapi ya aku takut salah. Kalau emang salah kan bisa berabe urusannya nanti. Ibu, saya tuh gak mau ikut campur ya. Tapi barusan saya lihat Bu Maya kok nutup tasnya itu buru-buru. Ada apa ya? Tuh kan Pak, bukan cuma saya. Tapi gimana ya kalau kita salah nuduh, bisa dibilang fitnah dan bikin suasana makin panas. Iya, apalagi ini kan rumah duka. Kalau salah ngomong nanti malah kita yang dianggap nggak punya adab sama keluarga almarhum. Ada apa ibu-ibu? Kok pada bisik-bisik? Dari depan kelihatannya dapur aman-aman aja. Nggak ada yang ribut kan? Gak ada Bu, cuma kami tercapek aja. Dari tadi bolak-balik, mungkin pikiran jadi kemana-mana sendiri Bu. Oh, ibu-ibu, kenapa pada diam? Ayo lanjut lagi. Jangan lupa niat ya ibu-ibu. Buat bantu kayak gini kan juga bagian dari amal loh. Iya Bu, tadi itu saya cuma mikir takutnya ada bahan yang kurang. Soalnya dari siang kan rasanya cepet banget habis. Bu Sari, namanya juga dapur rame Bu. Kalau udah banyak tangan masuk, hitungan suka nggak kerasa. Yang penting niatnya tuh tetap tulus Bu. Iya Bu Maya benar. Kita itu bantu sebisanya saja. Tapi kalau ada yang aneh, seenggaknya ya dibicarakan baik-baik. Iya Pak, kami juga nggak mau salah paham. Cuma di kepala itu muncul pikiran kalau salah gimana ya rasanya. Udahlah Bu Lina, kamu itu jangan kebanyakan curiga Bu. Hati itu harus bersih. Kalau niat baik dicampur prasangka, ya capek sendiri nantinya.
Iya juga ya Bu, mungkin kamu itu terlalu mikir. Suasana dari tadi itu bikin perasaan jadi sensitif dan gampang curiga. Udah, ayo lanjut masak jangan. Udah, ayo lanjut masak. Jangan sampai pikiran aneh ganggu niat baik kita semua malam ini. Betul itu Bu Rati, kita lanjut aja. Semoga apa yang kita lakuin hari ini dicatat sebagai kebaikan, bukan keburukan. Aduh, kesel banget deh rasanya niat bantu orang kok malah jadi bahan omongan. Padahal aku tuh cuma ambil dikit, nggak sampai ngurangin banyak. Orang-orang itu kebanyakan mikir aneh, dikit-dikit curiga. Emang kalau dapur rame, bahannya itu ya cepet habis. Tapi kenapa malah aku yang jadi disalahin? Dari pagi capek, malam lanjut lagi. Sekarang malah kayak diusir. Kalau bukan aku yang turun tangan duluan, belum tentu tuh dapur itu beres. Bu, kenapa dari tadi ngomel sendiri? Dari depan kedengaran suaranya loh. Ada apa sih? Kok kelihatannya ibu itu lagi marah? Bapak tahu nggak Pak? Tadi aku itu ketemu Bu Sari. Dia itu nanya-nanya soal dapur pas 7 harian. Katanya ada gosip bahan cepet habis. Terus ibu jawab apa? Kok sampai kepikiran gini? Bukannya ibu itu cuma bantu kayak biasa? Gak ada yang aneh. Iya Pak, aku bilang baik-baik. Tapi kesel aja rasanya. Seolah-olah aku ini ngambil macam-macam. Padahal ya cuma dikit. Ya mungkin orang-orang itu cuma dengar cerita setengah-setengah Bu. Namanya juga gosip kampung. Cepat nyebar tanpa mikir perasaan orang. Padahal aku juga kan nggak serakah ya Pak. Aku ambil dikit aja ya buat kebutuhan rumah. Ya kira-kira buat sebulan ke depan. Nggak sampai tuh bikin dapur bener-bener kosong. Tapi ceritanya malah dibesar-besarin. Udahlah Bu, jangan terlalu dipikirkan. Selama itu merasa gak salah ya jalanin aja. Hati orang itu beda-beda, gak bisa disamain. Iya sih Pak, tapi sakit juga tahu rasanya bantu dengan niat baik. Pulangnya malah kepikiran omongan orang terus. Yang penting Bapak itu percaya sama ibu aja deh. Dari dulu ibu tahu batas. Kalau cuma ambil sedikit dan gak merugikan ya Bapak yakin ibu tahu diri lah. Ya udah, makasih ya Pak. Seenggaknya Bapak itu ngerti posisi aku. Kadang capek juga jadi orang yang selalu disangka macam-macam. Iya Bu, istirahat aja dulu ya. Jangan bawa perasaan. Nanti malah ibu tuh sendiri yang kepikiran. Terus dan capeknya itu double. Iya Pak, aku cuma butuh ngomong aja biar lega. Semoga aja gosipnya berhenti dan gak dibahas lagi kemana-mana. Loh Pak, ini kok aneh ya? Pas dipanasin kok baunya beda. Padahal kemarin kan masih enak. Apa mungkin karena kelamaan disimpan aja ya Pak? Tapi ini gak tahu kenapa perut Bapak itu kok dari tadi melilit ya Bu. Dari sore rasanya itu gak enak. Ini habis makan malah tambah mual. Hah? Serius Pak? Jangan bercanda deh. Tadi Bapak cuma makan sedikit kok. Masa langsung sakit kayak gini sih? Iya Bu, serius. Rasanya itu panas terus muter-muter. Kepala juga pusing. Kayak ada yang gak beres sama makanan ini. Baunya itu emang agak asam sekarang. Tapi kemarin kan masih bagus. Masa baru semalam udah berubah gini? Bapak nggak tahu Bu, tapi perut Bapak itu beneran nggak karuan. Kayaknya Bapak harus tiduran dulu sebelum lanjut kerja deh. Ya Allah Pak, kok jadi kayak gini? Jangan-jangan makanannya udah rusak. Aduh, kenapa aku nggak curiga dari awal ya? Kayaknya salah aku kali ya. Harusnya aku nggak maksa bawa makanan itu pulang. Tapi kan aku pikir ini masih layak Pak. Sudahlah Bu, jangan nyalahin diri dulu. Sekarang tolong ambilin air hangat ya. Kepala Bapak muter nih dari tadi. Iya Pak, minum pelan-pelan. Ya Allah, kok aku jadi takut sendiri. Jangan sampai kenapa-napa deh. Perut Bapak makin melilit Bu. Kalau gini terus, besok kita pergi ke puskesmas saja ya. Biar dicek. Iya Pak, aku itu jadi kepikiran omongan orang kemarin. Tapi ini pasti cuma kebetulan, nggak mungkin ada hubungannya. Bapak nggak mikir ke situ Bu. Bapak cuma pengen sembuh. Tapi makanan ini emang bikin badan Bapak hancur.
ibu jadi kayak gini sih? Semoga ini cuma sakit biasa. Aku nggak siap kalau harus kejadian lebih buruk.